Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1556 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Tawarik pasal 18, ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop, kemenangan-kemenangan Daud. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Zoba, dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadezer, Raja Soba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya mau kita menyorot kalimat terakhir di ayat 6 yang berkata, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Amin. Haleluya. Ayat 1 sampai ayat 5 menerangkan bahwa kemanapun Raja Daud dan tentaranya berperang, siapapun musuhnya, berapa banyak dan seberapa kuat pun musuh-musuh Daud, Tuhan selalu memberi kemenangan kepada Daud. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua ingin seperti Daud. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita usahakan, kita rindu, kita bisa menang dalam peperangan. Kita bisa beruntung, berhasil, dan keluar menjadi pemenang seperti Raja Daud. Amin. Haleluya. Kita bisa menjadi pemenang kemanapun kita pergi berperang. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan Raja Daud. Yang pertama saudara, sebelum Daud berperang, Raja Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Coba saudara lihat, 1 Tawarik pasal 14 ayat 9 sampai ayat 11. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
kunci kemenangan Raja Daud. Dia selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia maju pergi berperang. Dia selalu tanya dulu kepada Tuhan, apakah dia maju, mundur, bertahan. Dia selalu bertanya dulu kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau jujur, kebanyakan dari kita seringkali ceroboh. Cerobohnya di mana? Kita seringkali tidak bertanya dulu kepada Tuhan, apakah usaha atau pekerjaan, bisnis yang ditawarkan kepada kita, kita ambil atau tidak? Apakah orang ini jodoh dari Tuhan ataukah hanya nafsu saya? Karena dia ganteng, karena dia cantik. Celakanya, kita lebih mengikuti hawa nafsu daripada bertanya dulu kepada Tuhan. Mereka yang memilih pasangan mereka hanya karena nafsu, nanti kalau sudah hancur-hancuran, saudara, baru datang kepada Tuhan minta supaya Tuhan tolong pisahkan saya dengan dia, karena sudah nggak cocok. Padahal waktu pertama menjalani tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Malah bilang sama pendetanya, sama keluarganya, ini sudah jodoh dari Tuhan. Kalau nggak jadi sama dia, saya mau bunuh diri. Saya mau pergi, saya nggak mau kembali ke rumah ini, dan sebagainya. Dia teror keluarga. Akhirnya keluarga setuju. Tapi pas setelah ada masalah, dia mulai salahkan Tuhan. Padahal waktu pertama kali menjalani, salahnya dia sendiri, tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Saudara, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya sebelum kita melakukan segala sesuatu, tanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya percaya Tuhan Allah, kita Allah yang hidup. Ketika kita bertanya kepadanya, Tuhan dengar. Dan pasti Tuhan akan jawab. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jawaban Tuhan itu bisa melewati mimpi atau konfirmasi firman Tuhan di saat kita membaca firman Tuhan, atau bisa saja melalui konfirmasi dari hamba Tuhan, melalui khotbah atau teguran secara lisan. Amin. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, saudara, dengar baik, tanya dulu kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Daud. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ini kita jadikan satu kebiasaan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita tanya dulu kepada Tuhan. Amin. Apakah usaha ini betul-betul berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Tanya dulu kepada Tuhan. Apakah orang ini adalah jodoh dari Tuhan atau tidak? Tanya dulu kepada Tuhan. Apakah pelayanan saya ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Tanya dulu kepada Tuhan. Apa yang kita mau kerjakan, lakukan? Tanya dulu kepada Tuhan. Sama seperti Daud. Makanya tidak heran Daud selalu menang dalam peperangan. Karena sebelum dia maju berperang, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kebiasaan Raja Daud. Daud itu dengar-dengaran. Dia taat pada firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud sangat taat kepada firman Tuhan. Inilah kunci keberhasilan Raja Daud. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia bertanya dulu. Dan setelah dia mendengar suara Tuhan, dia lakukan itu dengan tepat, dengan penuh ketaatan. Amin. Sehingga tidak heran, raja-raja setelah Raja Daud, ukuran hidup mereka, ukurannya harus seperti Raja Daud. Taat kepada Tuhan. Amin. 2 Tawarik 29 ayat 2 berkata begini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Haleluya. Saudara lihat di sana. Ketaatan dari Daud melakukan firman Tuhan itu menjadi standar. Ukuran iman mereka. Apakah mereka seperti Daud
yang taat pada firman Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud taat kepada firman Tuhan dengan melakukan semua apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen lebih taat kepada manusia, lebih taat kepada bos mereka daripada kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Ketika hari Minggu kita mau beribadah pergi ke gereja, tiba-tiba bos kita mengancam kita untuk kerja lembur. Kalau kita tidak lembur, kita akan diberhentikan di tempat kerja. Akhirnya, karena saudara takut kehilangan pekerjaan itu, karena ini bukan hanya kehilangan pekerjaan, berarti juga saudara akan kehilangan pendapatan. Karena saudara takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan itu, akhirnya saudara tidak pergi beribadah. Dan saudara lebih dengar bos saudara untuk lembur daripada pergi ke gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara seperti itu menandakan saudara lebih taat kepada manusia, kepada bos saudara, daripada kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel, kita melihat di sana, ketika Tuhan murka kepada umat Tuhan, ketika apa? Ketika mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Ketika umat Tuhan tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan murka. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sepertinya, apa yang saudara lakukan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tetapi saudara sedang memancing murka Tuhan. Yang kita tidak tahu, saudara, kapan murka Tuhan itu akan meledak, menimpa saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sedih melihat orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena harta dunia ini. Menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita harus pikul salib. Masa sih kita mau seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus dengan 30 keping perak? Masa sih cuma gara-gara bonus itu di hari Minggu saudara rela mengorbankan Tuhan Yesus? Kita mengikut Tuhan, ya harus bayar harga. Saya percaya kalau saudara memilih taat kepada Tuhan, Tuhan yang akan mempromosikan saudara. Kalaupun saudara mungkin dipecat di tempat pekerjaan saudara, karena saudara memilih lebih taat kepada Tuhan, jangan takut. Tuhan akan berikan saudara pekerjaan yang lebih baik, bahkan yang terbaik buat saudara. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Haleluya. Tapi sekali lagi, Tuhan memberi kita kehendak bebas. Kitalah yang harus menentukan pilihan. Apakah kita mau taat pada Tuhan atau memilih taat kepada pimpinan kita, kepada bos kita. Raja Daud, dia keluar menjadi pemenang dalam setiap pertempuran hidupnya. Karena dia taat kepada firman Tuhan. Dia lebih taat pada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Menjadi pribadi yang dengar-dengaran, yang taat pada firman Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, kebiasaan Raja Daud. Raja Daud selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Raja Daud karena Daud mengandalkan Tuhan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, tandanya apa? Dia selalu datang kepada Tuhan dalam segala situasi, kondisi apapun. Dia selalu cari Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Dekat di sini selalu bersekutu dengan Tuhan. Dia suka berdoa. Amin. Dia suka menyembah Tuhan. Haleluya. Itu tanda orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, saya kasih contoh. Mereka yang tidak mau ke gereja. Tidak mau beribadah. Orang Kristen, tetapi kalau ke gereja berat. Tidak mau ke gereja. Jauh dari Tuhan. Kalaupun muncul di gereja itu hanya 2 momen, Natal atau Paskah. Itu pun terpaksa. Atau nanti ada masalah berat, sakit parah, baru datang kepada Tuhan.
itu pun hanya pada saat itu. Setelah badai atau masalahnya lewat, dia sembuh, lupa lagi dia. Ini tanda orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang sombong. Dia mengandalkan dirinya sendiri, merasa hebat tanpa Tuhan. Ini orang-orang yang celaka, dikutuk Tuhan, saudara. Kalau saudara mendengar ini dan saudara ditegur, bertobat. Saya mau bacakan Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Dalam ayat ini ada dua tipe orang. Orang yang pertama, ayat 5-6, itu orang yang mengandalkan manusia. Firman Tuhan dikatakan orang ini apa? Orang yang terkutuk. Dan dalam ayatnya yang ke-7 dan 8, itu tipe orang yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan orang ini apa? Orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Maka berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Inilah yang menjadi rahasia Raja Daud menang dalam setiap peperangan karena Raja Daud mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Karena manusia terbatas, kekuatannya terbatas. Manusia rapuh, tidak bisa diandalkan. Coba saudara lihat, teman-teman saudara. Ketika saudara diberkati, mereka datang menghampiri, mengaku saudara dan sebagainya. Tapi ketika saudara jatuh, bangkrut, sakit, ketika saudara mau datang kepada mereka, mereka menjauh daripada saudara. Tidak ada yang mau datang menolong saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah orang-orang yang mengandalkan manusia. Akan kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran Raja Daud selalu menang dalam peperangan karena dia mengandalkan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, kita bisa menjadi pemenang seperti Raja Daud kemanapun kita pergi berperang. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan Raja Daud. Yang pertama, sebelum Daud pergi berperang, Raja Daud selalu bertanya dulu kepada Tuhan. Yang kedua, Raja Daud taat pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, Raja Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, berkati masa muda mereka, mereka yang sudah berumah tangga. Tuhan Yesus berkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini rumah tangganya sedang bermasalah. Tuhan pulihkan keadaan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka, sehingga kasih Kristus hadir memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit, mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit, lawatan kesembuhan terjadi. Mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan.
Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.